Oke, terima kasih kepada Amang Zulkarnain Brutu dan diskusinya semakin menarik ya, menarik karena mengelaborasi dua peradaban sekaligus yaitu daripada sejarah dari Pak itu sendiri, kemudian daripada keberadaan daripada marga-marga, terkhusus daripada marga Toba yang ada di sana. Nah, kemudian saya mau kepada Amang Zulkarnain Brutu menjelaskan lebih spesifik dan juga bagaimana pandangan daripada Suak Simsim terhadap klaim yang dibangun oleh marga Padang Batanghari yaitu dari Jauli Padang Batanghari yang membangun sejarah baru bahwa Silai Sabungan adalah boru Pamorun daripada Batanghari, sementara dengan narasi yang Amang bangun bahwa Batanghari itu adalah Rading Beru daripada marga Solin itu sendiri. Silakan Amang. Makasih Pak Guru. Secara fakta sejarah memang Padang Batanghari itu adalah menantu Marga Solin. Itu pun dia kalau dalam konteks tutur Pak bahasa tutur adatnya di situ dia beru terakhir, beru paling kecil dia. Nah, ada dalam aturan adat budaya Pak itu ada beru si kadang jandi, burung belen, beru kedek. Nah, ya, jadi Batanghari ini menjadi buru terakhir, buru terkecil lah gitu dalam konteks adat budaya tadi. Nah, itu dalam fakta sejarah tutur perkawinannya, dan itulah membuat Padang Batanghari tadi itu mendapatkan rading tanah yang luasnya kalau tidak salah mungkin hampir 100 hektar lah mungkin. Dan kalau bicara rading di Suak Simsim itu dah kategori rading tanah tersedikit lah itu dalam konteks bahasa Beru. Nah, kedua, bicara tentang waktu, Pak Jauli Padang Batanghari itu yang ketepatan ayah dari mantan Bisop GKPPD itu masih hari ini masih sangat muda, dan pada masa itulah orang tuanya itulah ada terkait dengan pembangunan tugu tadi, sehingga kalau pengklaiman belakangan mereka juga menjadi kula-kula kelompok Silalahi atau Silahi Sabungan, kami dari Suak Simsim sebenarnya belakangan ini selalu menyarankan untuk mempertegas sejarah Padang Batanghari agar tidak menambah kekisruhan khususnya di kelompok Silahi Sabun atau kelompok Silalahi terkait marga saudara kami Matanari, karena kami lebih melihat sebenarnya secara hukum sejarah dan hukum tanah pun nggak ada logikanya Padang Batanghari menjadi kula-kula Silahi Sabungan atau kelompok Silalahi tadi, dan Padang Batanghari mungkin memberikan tanah, rading tanah ke kelompok Silalahi Sabungan. Itu tidak logika dalam konteks pembagian suak pun, pembagian tanah pun, dan seterusnya. Sehingga belakangan ini kami selalu mendorong dari Suak Simsim sebagai pemangku Suak Simsim kami, karena mereka menantu saudara kami, silahkan lebih baik dipertegas aja sejarahnya, dan kami sangat mendukung ketika Padang Batanghari itu sebenarnya memastikan sejarahnya datang dari mana, karena kami sebenarnya walaupun kami marga Brutu, karena saudara kami marga Solin adik kami tahu kalau Padang Batanghari itu datang dari mana. Makasih Pak Guru. Oke, saya mau kepada Inang Boru Sinamo. Oke, Amang Batanghari. Dulu. Nah, dari pernyataan saudara kami Zulkarnain Brutu kan, itu dari Suak Simsim sudah menyatakan, mempertegas kepada Padang Batanghari supaya mempertegas dari mana sejarah, dari mana asal usul. Dan pernyataan Zulkarnain Brutu tadi adalah menantu dari Solin, kalau nggak salah saya dengar ya, harga Solin. Nah, dari sini saja bisa kita mengambil kesimpulan
bahwa Padang Matahari di kelompok di Suak Simsim itu adalah menantu dari Marga Solin. Itu yang pertama. Yang kedua, kami di Pegagan, Matanari Linggamanik adalah saksi hidup. Belum pernah sama sekali atau belum pernah mendengar dari cerita-cerita dari nenek moyang kami bahwa Marga Padang Matahari pernah bermukim di Pegagan. Siapa sebagai saksi? Yaitu adalah Manik dan Marga Lingga. Kalau boleh, saudara Teragak Citu naik, atau Tito Manik naik ke Komal supaya lebih kita ini semakin lebih mantap ya. Nah, Matanari itu sangat toleransi dengan menantunya, termasuk karena kasih sayang dari Matanari itu perkampungannya dikasih. Ada di Balna, siapa saja yang ada di Balna itu keturunan dari Sila Sambungan itu Pitu Batu. Di Simartugan, siapa saja di Simartugan yaitu Haloho, tapi dalam di kampung itu menjadi Kalopo. Itu sebagai tanda bukti. Nah, kalau dipertanyakan apakah Padang Batanghari pernah menyerahkan perkampungan kepada keturunan Sila Sambungan? Coba. Jadi makanya saya bilang tadi, ketika kita berbicara ini, walaupun judulnya diskusi Papat dan Toba, tapi kan spesifiknya kan agak mengarah ke sini kita ini. Matanari dengan Sila Sambungan. Saya kira itu tadi agak menarik ke diskusi kita ini. Walaupun judul diskusinya Papat dan Toba, tapi nggak jadi masalah. Oke, jadi gini Jadi ya. itulah dari Suak Simsim juga sudah menyatakan bahwa sebentar dulu dari saudara kami juga saudara dari Suak Simsim yang mewakili Jokowi Burutu menyatakan bahwa Sila Sambungan bahwa Matanari menantunya adalah Sila Sambungan atau Sila Sambungan berkula-kulakan di Pegagan. Begitu. Terima kasih. Jadi ini mau melanjutkan tadi ya, yang pertanyaan tadi, bagaimana ya dari Matanari yang membedakan mana yang dari Sila Joluan, mana yang dalam perspektif Pakpak, karena yang kita lihat di lapangan yang mendominasi justru dari kelompok daripada Sila Joluan gitu loh. Ini menjadi dilema. Kira Bagaimana kita membedakan itu? Mana yang dari Sila Joluan, mana yang dari dalam perspektif Pakpaknya? Ya silakan Tunga Coci Matanari. Pak El, sedikit Pak El, boleh? Ya, ya. Ya, silakan. Ya, artinya kalau Pak El sudah juga menjustifikasi bahwa keturunan Sirajauloan lebih mendominasi, tentu Pak El juga harus punya bukti yang mengatakan dominasinya dari mana, dominannya seberapa besar gitu, gitu ya. Ya, begini, Kami saya Matanari melihat tetap ada 52 marga. Sebentar dulu, Ya, saya dari, sedikit. Oke, Ya, silakan. maksud saya begini, kalau statementnya Pak El mengatakan bahwa di dominan adalah keturunan Sirajauloan, kami harus katakan bahwa Matanari sekali lagi bukan keturunan Sihotang gitu ya. Walaupun ini tetap catatan penting bagi kami, walaupun dalam perjalanannya ada hubungan kekerabatan antara Matanari dengan Sihotang di Lebuh Pegagan, khususnya di Sikabeng-Kabeng. Tetapi kami mau katakan kami Jaringan ya. Jaringan kayaknya. ini bukan keturunan mereka, sehingga
ketika ada beberapa orang, saya kira soal apa namanya, ketika pergi kemana-mana supaya mungkin dikenal dan segala macam, boleh jadi itu menjadi satu hal yang perlu diperkuat oleh Matanari, tetapi kami mau pastikan Matanari dulu ya. Ini, Pak. Putus-putus, turang Coci. Mungkin bisa ditambahkan sama Pak Terakap Cituk Manik. Silakan turang Terakap Cituk. Oke, Mang Terakap Cituk Manik, silakan ini. Oke, selamat malam buat kita semua. Buat kita Horas. Selamat malam. Horas. Jadi kalau berbicara tentang Matanari terhadap Silalahi itu udah panjangnya ceritanya sebenarnya. Mulai tahun 60-an sampai sekarang masih tetap jadi perdebatan ya kan. Jadi seperti ini sebenarnya, kalau kami yang 3 marga ini sebenarnya, buat kami itu urusan marga Silalahi aja sebenarnya untuk itu. Mau diakui Ya, tidak. jadi begini, jadi kan jangan kita mengatakan Silalahi, tapi dalam tadi narasi kita mengatakan bahwa Maru Matanari tadi menikah dengan Silalahi Sabungan, dituduh. Jadi kami ingin kejelasan sebenarnya tadi. Loh Pak, sorry Pak R. Jadi dalam perspektif Pak ya, kami itu nggak terlalu jelas loh, itu Silalahi Sabungan dengan Silalahi itu, kami anggap mereka itu satu gitu loh. Nah, itu mau saya jelaskan tadi. Tunggu dulu Pak Tambunan dulu ya. Sabar dulu Pak. Jadi seperti ini, tunggu dulu. Kalau kami, buat kami ya, sesama Silalahi sama yang di Silalahi Sabungan ini sama yang di Tolping itu jelas dulu klien gitu. Jangan ada yang saling klaim atau segala macam, diselesaikan dulu. Masa dilibatkan juga kami tentang ini segala macam itu. Jadi kami nunggu aja dari klien gitu kan, dari Silalahinya. Mau diakui atau enggak, kami jelaskan kan gitu kan. Jadi yang saya dengar tadi senina kami yang 2 ini, Senina Merganda sama Coci udah jelas sekali menerangkan semua. Bahkan bukunya almarhum Marubah Haloko kan udah jelas dulu bukannya itu semua. Udah jelas semua itu kan gitu kan. Jadi apalagi dari kami kan gitu. Dan kami juga yang 3 marga ini, kami peradaban kami udah jelas di Pegagan ini. Dan si Pajak Rube, si 3 marga itu jelas. Gak ada yang bisa merubah apanya itu, sejarahnya itu. Yang kami bingungnya itu Padang Batanghari itu sendiri. Kapan munculnya marga itu kan gitu. Itu aja. Jadi kalau masalah si Pitu Turpuknya itu, si Walu Turpuknya, itu ada juga yang berubelgah kami di sini, yang marga Rumah Singgap lah, si Tungkir Kaloko, itu hubungan antara marga si pemegang hak wilayah marga Pegagan itu sudah orang marga si Walu Turpuk itu berkulakan bersama kami. Ada Kaloko juga, hubungannya udah erat kali mulai dari dulu. Makanya saya yakin betul kalau memang itu Matanari itu ada kula-kulanya Silalahi itu sendiri. Ya mau apa kita sama-sama cari gitu, bukan kami yang selalu menjelaskan itu seolah-olah kami memelas-melas untuk diakui. Kita kerjasama menjelaskannya, kan gitu. Itu maksud saya. Makasih. Jadi bapak-bapak mau saya garis bawahi sekali lagi ya. Kalau buat orang Pakpa, bagi orang Pakpa ya, Silalahi Sabungan dengan Silalahi, buat kami itu satu entitas yang sama gitu loh. Jadi kalau misalkan kami yang harus membedakan, kami tentu saja kami tidak tahu. Tetapi yang jelas zaman sebelumnya itu adalah Kecamatan Silalahi. Lalu kemudian kan berubah menjadi Kecamatan Silalahi Sabungan.
saya bilang ya, saya sekarang usianya 60 ya. Makan Sebelum sungguh dulu tuh. sebelum saya belakangan ini, saya tidak tahu tadinya bahwa silahi sabungan itu dengan silalahi itu dua entitas yang berbeda. Baru belakangan diketahui bahwa ternyata silalahi dengan silahi sabungan dua itu entitas yang berbeda. Tetapi agak lucu juga karena Jenderal TB Silalahi atau misalkan beberapa Sudi Silalahi, kan semuanya adalah marga, mengatakan mereka marga Silalahi gitu loh, bukan silahi sabungan gitu. Nah, tapi kan kita kan nggak mau masuk ke area itu. Yang kami mau perjelas adalah bahwa di dalam sejarah Pak, menurut hukum adat Pak, yang berhak memberikan tanah rading kepada helanya adalah marga Sipajak Rube. Di Suak Pegagan, 3 marga itu adalah marga Matanari, Lingga, dan Manik. Masing-masing mereka memiliki wilayah yang memiliki batas yang jelas. Batas antara tanah dari Matanari, Lingga, Manik itu jelas. Dan wilayah silahi sabungan itu adalah masuk wilayah dari Matanari. Itu bukti yang paling jelas dan utama bahwa Pinggan Matio itu adalah berunya Matanari, kan seperti itu, yang menikah dengan silahi sabungan atau silalahi whatever lah. Jadi itu loh maksudnya Pak El. Jadi jangan kami dipaksa untuk menjelaskan sesuatu yang di luar ranah kami gitu. Sebab yang kami tahu adalah tentang hukum adat Pak dan bagaimana hukum adat Pak itu dijalankan di dalam primordialisme Pak dari zaman dahulu diwariskan sampai hari ini. Itu yang saya rasa kita harus garis bawahi gitu supaya tidak kemana-mana gitu diskusinya. Terima kasih. Iya, makanya tadi saya tidak mau langsung menanyakan secara implisit lah lebih tepatnya tentang silalahi dan silahi sabungan ini, karena ini adalah sebuah nama yang menjadi memori kolektif dan pada setiap orang akan berbeda. Tetapi yang saya tanyakan itu adalah fakta sejarah daripada keberadaan daripada silahi sabungan yang dasar pertama berada di kawasan adat Suak Pegagan, yaitu lebih khusus itu marga Matanari, dan kemudian ada perubahan dengan realita di masa sekarang bahwa silahi sabungan menikah dengan buru Padang Batanghari, yang sementara Padang Batanghari itu berada di Suak Simsin, dan Padang Batanghari adalah buru atau buru paling kecil daripada marga Solin itu sendiri. Nah, itu yang menjadi simpang siur daripada konteks diskusi yang kita bahas ini, bagaimana dari kelompok silahi sabungan yang secara sejarah mampu membelokkan daripada fakta-fakta yang sudah dijalankan oleh para keturunannya. Bahkan ada tahun 2003 tadi marga Sialoho datang menjumpai marga Matanari, dan bahkan marga Matanari juga masih ikut dalam acara dari kegiatan yang dilakukan silahi sabungan. Jadi bagaimana tanggapan daripada Inang Boru Sinamo sebagai yang juga ikut dalam meluruskan sejarah daripada sejarah yang baru yang sekarang dibangun daripada kelompok silahi sabungan yang jelas itu merugikan daripada kelompok Suak Pegagan, yaitu marga Matanari. Jadi gini ya, kita harus menggarisbawahi satu cerita. Satu narasi gitulah, bukan satu cerita ya, tapi satu narasi bahwa hukum Pak itu berlaku umum, tidak berlaku khusus. Jadi apa yang kami ceritakan dari tadi bahwa marga Matanari, Lingga,
Manik itu adalah si Pajak Rube di Tanah Pegagan, itu artinya bahwa hukum yang sama juga berlaku di Simsim, yaitu si Pajak Rubenya yaitu marga Padang Berutu Solin. Di Kepas, marga si Pajak Rubenya adalah ujung angkat bintang kuda diri Gajah Manik Sinamo. Lalu di Klasen itu Empu Bada dan juga Sinem Koden. Lalu kemudian di Boang itu marga Kombih, Sambo dan juga Saran. Nah, jadi kalau kita melihat itu, kalau melihat pola yang sama di kelima suak itu adalah sama, berarti itulah hukum yang menjadi panutan. Itulah hukum yang wajib dijalankan. Jadi ketika ada sebuah penyimpangan dari hukum yang berlaku secara umum, berarti kan telah terjadi rekayasa sejarah atau pembelokan sejarah. Kami dari Dewan Adat Pak khususnya, itu kami menganggap bahwa hal-hal seperti ini pasti berkaitan dengan kepentingan politik ataupun kepentingan penguasaan teritorial. Nah, itu yang selalu kami pertahankan lewat hukum adat Pak itu sendiri. Jadi kalau dikatakan seperti yang narasi tadi dikatakan bahwa Silahi Sabungan itu adalah bagian dari Pak, ya memang mereka bagian dari Pak, tetapi kedudukannya itu sebagai Rading Beru. Nah, kalau si Hotang itu kedudukannya di Suak Pegagan itu adalah diangkip karena dia ada hubungan baik dengan Matanari. Kalau hari ini misalkan marga si Hotang menjadi dominan di Tanah Pegagan, itu berarti kan ada peminggiran, ada marginalisasi, ada penghilangan identitas Pak di Suak Pegagan. Kan itu yang kita harus pahami hari ini, bahwa ketika kami menegakkan identitas dan jati diri itu bukan dalam kerangka kebencian atau pecah belah, tetapi supaya kalian juga menjadi lurus juga sejarahnya. Sebab kalau mempertahankan sejarah yang salah, pada akhirnya kalian sendiri nanti yang saling meniadakan. Sama seperti Silahi Sabungan dengan Silalahi hari ini yang saling meniadakan, itu karena pembelokan-pembelokan sejarah. Kami hanya menjelaskan bagaimana hukum Pak berlaku di Pak. Bagaimana aturan-aturan pendatang datang ke tanah Pak. Itu kan itu yang kami ceritakan. Di luar daripada itu bukan urusan kami sebenarnya. Bagaimana hubungan si Godang Ulu dengan dengan si Raja Oloan, dengan Silahi Sabungan, kan itu bukan urusan kami gitu loh. Tetapi dominasi yang dilakukan oleh si Hotang di Suak Pegagan itu tentu menjadi masalah. Karena apa? Karena bagaimanapun pendatang tidak boleh menjadi raja di satu wilayah selama si Pajak Rube masih existing di tempatnya gitu. Itu yang saya kira yang perlu, narasi yang perlu kita highlight malam ini gitu dari diskusi kita hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Inang Boru Sinamo. Nah, kalau saya itu saya izin dulu kepada semua narasumber dan penonton di sini sebelum kepada Amang Horas Tembunan. Nah, saya baca dulu sedikit tulisan atau hal-hal penting yang disampaikan oleh narasumber yang ada di sini dari pernyataan Amang Coci Matanari, bahwa
masih pernah Marga Matanari mengikuti dalam kegiatan Silahi Sabungan. Kemudian Lohoraja tahun 2003 masih datang ke Marga Matanari, dan yang kemudian Matanari ada hubungan baik dengan keturunan si Raja Uluan, dan pemicu daripada bagaimana bergesernya yang sebelumnya secara pemahaman dan perjalanan sejarah bahwa istri daripada Silahi Sabungan itu adalah Boru Matanari dan bergeser kepada Boru Batanghari, Padang Batanghari, yaitu karena hubungan dengan si Hotang si Raja Uluan, karena tidak elok ketika Silahi Sabungan menikah dengan yang masuk dengan rumpun si Raja Uluan, lebih spesifik kepada si Hotang karena ada perpadanan mungkin. Nah, kemudian pengaruh dari marga pendatang yang memiliki kekuasaan atau memiliki dominasi pada saat itu, dan yang kemudian pengaruh kekuasaan dan pengaruh politis yang saat itu didominasi oleh antara keturunan Silahi Sabungan dan ada satu sosok nama yang disebut yaitu Jauli Padang Batanghari. Nah, yang kemudian marga Matanari itu sudah ada 20 sampai 25 generasi. Si Haloho menikah dengan Boru Matanari yaitu Ranimbani Boru Matanari, main dari Pinggan Matio Boru Matanari, atau Pinggan Matio ini anak dari Mananta Ratus atau Mancinta Ratus. Sorry, siapa? Mancinta Ratus. Mancinta Ratus, dan yang kemudian istri daripada Matanari itu adalah istri Berusi Merata. Nah, yang kemudian dari Amang Zulkarnain Berutu, dari Amang Zulkarnain Berutu menyatakan bahwa dalam memori kolektif Pak-Pak dari Suang Silima, keadaan Lona adalah sebagai awal daripada pembentukan daripada identitas sebagai memori kolektif atau sebagai proto daripada Suak Silima itu sendiri. Nah, kehadiran Toba di wilayah Pak-Pak sebagai Boru, nah itu sudah dikatakan beliau secara tegas. Kemudian Suak Simsim menyatakan bahwa Silahi Sabungan adalah pamoruan dari Suak Pegagan atau marga Matanari dan tidak ada hubungannya dengan Suak Simsim itu sendiri, karena marga Padang Batanghari adalah pamoruan paling kecil daripada marga Solin, yang marga Solin adalah sebagai si pajak Rube di Suak Simsim. Di Pak-Pak hanya pajak Rube yang memiliki mejen, tetapi ada pengkhususan yang mempunyai mejen adalah yang diakui oleh si pajak Rube, termasuk salah satu Munte, supaya memiliki bukti hubungan erat dengan marga si pajak Rube itu sendiri. Dan penegasan terakhir bahwa marga Padang Batanghari adalah beru daripada Solin. Nah, saya mau buat topik diskusi kita ini, dari judul pembahasan diskusi kita ini, dari perjalanan daripada Silahi Sabungan atau kelompok Silahi Sabungan yang awalnya merupakan istrinya Boru Matanari dan kemudian diganti daripada marga Padang Batanghari karena kepentingan dan konflik kekuasaan. Nah, silakan kepada Amang Horas Tambunan memberikan pemaparan sedikit tentang dari konteks diskusi kita ini supaya ikut ambil andil dalam diskusi. Silakan. Terima kasih. Saya mendengar dari tadi enak diskusi ini, bagus. Nah, tadi saya mendengar Ibu Namo Kopi mengakui bahwa baru tahu sekarang ini bahwa Silahi Sabungan dan Silalahi adalah orang yang berbeda. Pertanyaan saya, siapa Silahi Sabungan itu yang Ibu tahu dan siapa Silalahi itu? Dan siapa juga si Haloho yang mengaku Matanari sebagai tulangnya? Itu dulu. Oke,
Kepada Amang Horas Tambunan, maaf Amang, kalau Marga Sialoho dengan Silahi Sabungan tadi mungkin itu sudah menjadi internal daripada Silahi Sabungan itu sendiri. Nah, yang mau saya maksud tadi, jangan nanti sampai konteks diskusi ini untuk mencari legitimasi daripada pengakuan daripada teman-teman Pak untuk mengakui daripada paham yang kita pahami sekarang. Saya tidak mau konteks diskusinya seperti itu. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa antara Silahi Sabungan dan Silalahi itu bukan urusan daripada teman-teman Pak itu sendiri. Yang mereka ketahui bahwa ada kelompok Silahi Sabungan yang tinggal di wilayah Silalahi Nabulak yang sekarang, dan itu berada di wilayah adat Suak Pegagan. Hanya dalam konteks itu mereka bisa menjawab. Karena ketika mereka membuat satu kesimpulan bahwa inilah yang menikah, itu sudah menjadi udah klaim secara sepihak menurut daripada sudut pandang saya begitu, karena itu bukan ranah mereka seharusnya begitu. Tapi kalau Sialoho tadi sudah dijawab oleh Amang Coce Matanari. Ya sudah, saya ganti pertanyaannya kepada keluarga Matanari aja kalau gitu. Bisa nggak membuktikan bahwa Silahi Sabungan itu memperistrikan Enggan Matio Buru Matanari? Itu saja dulu. Oke, silakan yang ini yang ingin menjawab. Saya menjawab. Bagaimana membuktikan Silahi Sabungan adalah menantu Matanari? Jadi saya mengatakan tidak ada dasar memberikan perkampungan ke marga keturunan Silahi Sabungan kalau tidak jadi menantunya. Itu sebagai bukti. Oke. Ya. Nah, jadi gini ya, Pak Horas ya. Kemarin juga kita sudah berdebat ini. Tolong bertanya yang spesifik. Jangan jadi kami menyimpulkan di pihak kalian. Ya. Jadi bukan tupoksi kami. Siapa Silahi Sabungan, siapa Silalahi atau Silalahi Raja. Bukan tupoksi kami. Nah, kalian juga harus seperti itu. Harus diskusi kita harus saling membangun, bukan mencari kesalahan, bukan mencari kelemahan. Bukan seperti itu. Itu sederhananya ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi begini. Saya tahu waktu Peletagar Batu pertama hula-hulanya Silahi Sabungan itu Matanari. Tetapi berganti menjadi Padang Batanghari setelah di pesta peresmiannya. Nah, jadi seolah-olah seperti Batanghari dan Matanari ini saling membuat pengakuan bahwa Silahi Sabungan itu menikah dengan Buru Matanari dan Buru Batanghari. Yang saya inginkan adalah apa dasarnya gitu loh. Sementara tadi Ibu Namo Kopi mengatakan orang Toba masuk ke Pakpak tahun 1911, padahal Silahi Sabungan itu ada di zaman 1500-an. Begini Amang Horas Tambunan, tadi konteks diskusinya sudah disampaikan bahwa ada 3 era. Sebentar, saya ambil alih dulu Amang. Ada 3 era persebaran atau imigrasi daripada orang Toba. Satu itu era Mangarerah, kemudian itu era kolonial, kemudian era prakolonial. Nah, konteks pembicaranya itu adalah di era prakolonial atau era Mangarerah itu sendiri. Nah, tadi makanya saya lebih bertanya lebih spesifik sebetulnya kepada teman-teman atau pak-pak ini. Saya tidak mau merujuk kepada satu oknum atau pribadi. Yang mau saya tanyakan itu dari tadi. Kelompok Silahi Sabungan yang tinggal di wilayah Dairi atau di wilayah Silalahi Nabulak sekarang itu berdasarkan hukum dan adat mana yang mereka di sana. Kemudian atas dasar apa, alas hak apa mereka ada di sana.
Dan bagaimana keberadaan daripada marga Matanari dan Padang Batanghari? Kalau mau bertanya tentang siapa Silahi Sabungan yang menikah atau Sialoho yang menikah, sebetulnya itu menjadi interpretasi daripada marga Sialoho itu sendiri dan Silahi Sabungan itu sendiri. Begitu. Ya Bapak-bapak, Ya, sedikit ya. kalau kita berbicara sejarah, mari kita berbicara sejarah berdasarkan timelinenya. Timelinenya seperti apa? Timeline yang kita bicarakan kalau tentang Silahi Sabungan, berarti itu kan masa sebelum kolonial datang. Sebelum kolonial datang itu, kalau dihitung tadi menurut Pak El, itu 20 sampai 25 generasi. Lalu Pak Coci Matanari juga tadi mengatakan keturunan daripada Raja Gagan juga sudah sampai 20 sampai 25 generasi. Artinya bahwa kedatangan Silahi Sabungan ke Pegagan itu pada rentang waktu yang sama, pada timeline yang sama, yaitu prakolonial. Nah, bukti bahwa Silahi Sabungan menikah dengan Pinggan Matio Matanari karena wilayah yang ditempati oleh marga Silahi Sabungan hari ini itu adalah wilayah daripada marga Matanari yang diberikan kepada Rading Berunya, kan seperti itu. Kenapa kita bisa pastikan seperti itu? Karena wilayah tanah ulayat daripada Matanari kan itu berbeda dengan tanah ulayat Marga Manik dan juga tanah ulayat Margalingga. Jadi ada batasnya. Tetapi kalau tanah ulayat Marga Matanari itu kan menyatu dengan tanah ulayat marga Silahi Sabungan. Itu bukti paling kuat. Sesuai dengan adat Pakpa, bahwa yang berhak memberikan tanah Rading Beru itu hanya si Pajak Rube. Artinya, hanya marga Matanari, Lingga, dan Manik yang berhak memberikan tanah Rading kepada Berunya. Itulah sebabnya hanya marga Matanari yang berhak memberikan tanah ulayat yang sekarang ditempati oleh Silahi Sabungan. Ke situ hubungannya. Adapun narasi yang berkembang hari ini bahwa Silahi Sabungan itu hula-hulanya adalah marga Matanari, kan kita sudah bisa melihat dari catatan yang dilakukan oleh Van Vuren yang mengatakan bahwa kedatangan marga si Hotang ke Pegagan itu kan pada tahun 1911. Sementara Silahi Sabungan itu sudah eksis. Kedatangan si Hotang atau si Godang Ulu ke Pegagan itu belakangan datangnya. Itu di zaman kolonial. Sementara kedatangan Silahi Sabungan ke Tanah Pakpak itu pada masa Mangarerak itu. Jadi kita harus bisa membedakan timeline itu kapan datangnya. Nah, posisi daripada si marga Silahi Sabungan adalah Rading Beru, sedangkan posisi dari marga si Hotang itu adalah sebagai diangkip, kan seperti itu. Jadi di Pakpak itu semuanya jelas, timelinenya jelas, marga-marganya jelas, kedudukannya juga, posisinya juga jelas gitu. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi kalau di Pakpak sebenarnya. Permasalahannya adalah mau tidak dari pihak Batak Toba menerima fakta sejarah yang kami katakan. Kalau kalian tidak mau menerima fakta sejarah yang kami katakan, mau bilang apa? Tadi kan saya sudah katakan di awal bahwa ada situs megalitik yang menjadi fakta arkeologis
yaitu di Ganda Sumurung. Itu kan sudah jelas. Usianya lah 900 sampai 1000 tahun. Kan sudah jelas. Fakta arkeologisnya seperti itu di situs Ganda Sumurung. Sementara di situs di fakta historisnya sudah diceritakan mulai daripada Mangarerak, lalu migrasi oleh kolonial, lalu kemudian pada masa kemerdekaan. Nah kan kami kan semuanya lengkap gitu loh buat kami itu semua. Tidak ada missing link sama sekali. Hanya masalahnya marga Sihotan mendominasi akhirnya di Pegagan. Mendominasi ke marga Matanari, mendominasi ke marga Manik, mendominasi juga ke marga Lingga, kan seperti itu. Sementara di satu sisi lagi Silahi Sabungan punya konflik tersendiri dengan Silalahi, dan itu bukan di ranah kami. Rasanya seperti itu ya yang bisa kami jelaskan gitu. Ya. Kita bolak-balik pun tetap seperti itu penjelasannya. Bukan itu yang saya tanya sebenarnya. Jadi bukan itu. Kalau itu saya sudah dengar kok itu. Jadi yang saya inginkan, yang menikah dengan Pinggan Matio Buru Matanari itu siapa? Silahi Sabungan atau marga Silahi Sabungan? Itu saja sebenarnya. Nah makanya saya bilang tadi, pertanyaan saya bagaimana kapan bisa nggak dibuktikan? Ternyata pembuktiannya hanya wilayah. Nah, timelinenya nggak bisa dipastikan. Nah, karena yang gimana ya? Karena saya sebagai peparan Silahi Sabungan merasa tidak pernah Silahi Sabungan ke Pakpak. Kalau peparannya iya. Gitu, Iya, maksudnya begini Amang, kita atau orang dari kelompok Silahi Sabungan termasuk dari Tuba, tidak boleh kita menyampaikan secara spesifik atau bertanya secara spesifik bahwa yang menikah dengan Pinggan Matio Buru Matanari adalah Silahi Sabungan, karena itu akan merusak daripada paham yang mereka pahami, atau bahkan itu menjadi kesimpulan absolut. Bagaimana kalau mereka itu menyatakan bahwa yang menikah itu adalah Silahi Sabungan? Maka yang runtuh adalah paham yang di sana. Dan ketika mereka menyatakan bahwa bukan Silahi Sabungan yang menikah dengan Buru Padang Batanghari itu Buru Matanari, itu juga akan meruntuhkan. Tetapi daripada konteks diskusi ini, itu akan menjadi sumber atau referensi sebagai dasar kembali mencari data-data, mengumpulkan begitu Amang Boru. Karena kalau dicari kesimpulannya, mereka sendiri juga tidak akan mungkin bisa membuat kesimpulan. Sementara di internal daripada Angboru, saya tidak bisa menyimpulkan itu. Karena ada pernyataan yang pertama, bahwa Silahi Sabungan sama dengan Silalahi. Dan pernyataan yang kedua, Silahi Sabungan berbeda dengan Silalahi. Bagaimana mungkin verifikasinya itu di luar dari Silahi Sabungan itu sendiri? Begitu. Nah, bagaimana? Kenapa Manurung mampu menyatakan itu? Bukan itu sebenarnya. Oke lah, saya hanya ingin mengetahui ternyata tidak ada yang membuktikan, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Silahi Sabungan, karena tadi saya dengar Silahi Sabungan gitu, menikah dengan Matio Buru Matanari atau Buru Padang Batanghari. Tidak ada. Itu aja yang bisa. Gimana Bapak bilang tidak bisa dibuktikan? Apakah penjelasan panjang lebar itu Bapak tidak paham? Bahwa yang berhak memberikan rading beru kepada helanya itu hanya si Pajak Rube, dan si Pajak Rube di Pegagan itu kan Matanari gitu loh. Oke, berarti kan iya, Silahi Sabungan menikah dengan Pinggan Matio Buru Matanari, begitu kan? Iya, betul begitu. Ya, itu aja yang saya inginkan tadi.
Nah, pembuktiannya hanya wilayah itu tadi. Berarti kan gitu. Jadi mau Anda seperti apa pembuktiannya coba? Seperti apa pembuktiannya? Nggak ada kok. Saya hanya ingin bertanya, itu aja jawabannya seperti itu. Ya sudah, nggak ada yang lain. Pertanyaan kan sudah kami jawab, pembuktiannya ya seperti itu. Jadi maunya Anda itu pembuktiannya seperti apa? Kami itu ya Saya jelaskan begini, Mang. Maaf, Mang. Maaf, Mang. Saya potong dulu, Mang. Saya potong dulu. Karena ada pemikiran yang sampai sekarang itu menjadi stigma di kami ya, di kami. Ketika ada pernyataan bahwa sosok daripada orang itu cuma satu tunggal begitu. Sementara konteks diskusi kita ini bahwa ini dasar ya untuk mendirikan satu perkampungan atau wilayah minimal 30 orang. Jadi sampai sekarang saya masih mencari referensi atau sumber-sumber bahwa ada dari kelompok yang menyatakan diri sebagai kelompok Silahi Sabungan dan kemudian ada satu sosok pemimpin namanya bergelar Silahi Sabungan. Itu tetap menjadi rujukan saya karena sangat tidak mungkin Silahi Sabungan datang ke sana berperang sendiri. Sangat tidak mungkin. Itu dulu yang pertama. Sangat tidak mungkin Silahi Sabungan itu membangun perkampungan sendiri dengan sosialnya sendiri, dengan kelompok sosialnya sendiri. Oke, host. Begitu. Oke, host. Jadi kami juga ya Pak terkhusus Matanari sangat tidak mungkin juga mengetahui perjalanan Silahi Sabungan sampai ke Dairi. Yang tahu ya kelompok Silahi Sabungan. Nah, pada awalnya kami hanya tahu Silalahi. Kalau tak apa-apa Silalahi. Jadi kalau belakangan ini ada Silahi Sabungan, yaitu mungkin internal Silalahi. Jadi jangan pertanyaan itu merujuk seakan-akan mengambil kesimpulan dari kami. Itu ranah di kalian. Ya betul itu, Senina. Ini pertanyaannya Pak Horas ini kita kembalikan lagi lah pertanyaannya sama Pak Horas itu aja sebenarnya. Iya. Jadi Mereka lah yang jawabkan gitu. Jadi mau itu Silalahi, mau itu Silahi Sabungan, yang kami tahu itu Silalahi sama. Kami nggak tahu ada apa perbedaan Silahi Raja dengan Silahi Sabungan. Jadi bagaimana perjalanannya ya orang itu sendiri yang tahu. Coba kalau saya bertanya lagi, saudara L Tambunan dengan Horas mana ada tadi? Horas Tambunan. Ini masuk kelompok apa? Ini Silahi Raja atau Silahi Sabungan? Enggak ada masuk kelompok-kelompok kami ya. Kami cuma pingin sesuai dengan tema ya. Jadi gini. Jadi kita kan tidak ada membahas seperti itu gitu loh. Enggak gini Pak El, Anda tadi bertanya kenapa Matahari Selatan mendominasi. Jadi kami juga balik bertanya. Jadi saudara ini masuk dalam ranah Silahi Raja atau Tambunan? Enggak, ada pertanyaan saya tadi. Karena itu penjelasannya itu dari Inong tadi ya. Bahwa ternyata faktanya kan yang mendominasi di kelompok Matanari, Lingga sama Manik tadi justru dari peperangan Siraja Uluan gitu loh. Itu dari narasi Inong itu yang saya ambil gitu kan. Yang saya tanyakan tadi, kita kan mengatakan tadi bahwa yang menikah kan Silahi Sabungan. Pertanyaan saya tadi, kenapa di sana nama hutannya kok Silalahi gitu loh? Loh, itu pertanyaan saya, karena itu fakta kan yang saya tanyakan itu. Itu Kenapa bukan nama Silahi Sabungan? Silakan saudara bertanya kepada siapa yang kelompok Silahi Sabungan. Bukan, karena yang punya hutan kan kita. Wajarlah saya menanyakan itu. Itu kan secara etnografi kan berada di wilayah kita gitu loh. Yang saya tanyakan, apa kita mengetahui kenapa namanya Silalahi, kenapa enggak Silahi Sabungan? Silahi Sabungan dengan Silalahi Raja. Nggak aku tanya itu. Loh. Tahu enggak kita alasannya apa gitu loh. Itu pertanyaan Anda. Pak El, itu kan wilayah itu kan namanya Silalahi Nabolak, ya kan? Kecamatannya itu adalah kecamatan apa namanya Silahi Sabungan gitu.
Oke, tadi Inang Borusinamo sudah menjelaskan bahwa pada awalnya itu adalah Kecamatan Silalahi dan juga Silalahi Nabula, kemudian berubah secara administratif menjadi Kecamatan Silahi Sabungan, kira-kira begitu ya? Ya, seperti itu loh. Nah, itu tadi sudah dijelaskan dan sudah saya Iya, baca. maksud aku kan ada perubahan-perubahan nama begitu. Apa kita mengetahui